Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Cabut HIP, bubarkan BPIP dan bersihkan PDIP. BPIP dibentuk berdasarkan Perpres. Bingung mengenai ruang lingkup dan program kerja. Akibatnya, implementasi menjadi serabutan dan tidak bermakna. Urusan konser saja ditangani. Padahal itu sekadar cari donasi untuk seniman yang terdampak COVID-19. Sorotan tajam justru pada gaji personal Dewan Pengarah maupun para pengelola. Tidak seimbang antara pendapatan dengan pekerjaan. Agar lebih kuat dan jelas, maka dibutuhkan aturan yang lebih tinggi. Masa BPIP diatur dalam Perpres harusnya ya oleh undang-undang. Begitu alasan para pendorong dari RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Undang-undang inilah yang telah disiapkan untuk mengatur segala hal mengenai ideologi Pancasila beserta dengan institusi pembinaannya. Tafsir Tunggal Pancasila. Diproseslah RUU HIP dengan strategi pengajuan oleh DPR. Mungkin dengan maksud agar seolah-olah itu adalah aspirasi rakyat. Tapi strategi ini kurang jitu dan terlalu sumir. Karena, pertama, selalu yang dijadikan alasan adalah peningkatan status aturan BPIP dari Perpres menjadi undang-undang. Jadinya nampaklah bahwa kepentingan pemerintah dominan. Aneh dan salah pikir. Mengapa institusi dulu yang dibuat baru peraturan? Semestinya, peraturan dahulu, undang-undang misalnya baru lembaganya. Kedua, proses hingga menjadi RUU tidak melibatkan komponen masyarakat, terkesan dilakukan diam-diam. Artinya ada misi yang tak ingin diketahui. Akibatnya, setelah menjadi RUU, meledaklah unek-unek dan kejengkelan masyarakat, menuntut adanya keterbukaan dan akhirnya bongkar-bongkaran. Ketiga, dengan dijadikan RUU ini sebagai inisiatif Dewan, maka masuklah penyelundupan ide dari kelompok kepentingan. Nampaknya ada faksi kiri, Soekarnois, di internal PDIP yang memanfaatkan momen pembuatan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini, berlindung sambil menelikung. Jika pemerintah cerdas dan memang keperluannya adalah aturan untuk BPIP atau badan sejenisnya, maka tentu RUU datang dari pemerintah saja. Sehingga aspek filosofis, yuridis, dan sosiologisnya akan lebih baik. Tidak ada juga penelikungan ideologis dari kader partai di Dewan. Tetapi memang nasi sudah menjadi bubur. RUU HIP telah babak belur. Bukan langkah bijaksana untuk merevisi atau otak-atik. Rakyat sudah memelototi bahkan mengultimatum. Opsinya pun hanya satu, yaitu cabut dan hentikan proses RUU ini. Bila keberadaan BPIP dianggap merepotkan dan jadi kerjaan, maka segera bubarkan saja. Lumayan menghemat anggaran. Lagi pula badan ini hanya tempat bersantainya para senior saja. Pemerintah dan DPR jangan sampai dipandang oleh rakyat sebagai lembaga kong kali kong yang pandai merekayasa. Apalagi urusan ideologi yang sudah melalui proses panjang dalam mencapai konsensus. Pemerintah dan DPR memang sedang salah pikir. Rakyat sudah tahu bahwa RUU HIP bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan pemerintah dan kelompok kepentingan di PDIP. Cabut dan batalkan RUU, karena misi telah gagal. RUU HIP menjadi sampah bagi rakyat Indonesia. Mengambangkan hanya menunda datangnya bencana. Penolakan akan datang bergelombang. Dipastikan suara aspirasi akan semakin menggigit dan menyengat. Akhirnya Jokowi pun bersikap secara tegas. Tolak bahas RUU HIP, sudah jelas PKI dilarang di negara kita. Presiden Jokowi akhirnya bersikap tegas menyikapi pro kontra rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Jokowi tidak mengirimkan surat presiden atau surpres yang merupakan tanda persetujuan pembahasan RUU HIP kepada DPR. Selain itu, pemerintah juga tidak akan ikut campur terhadap RUU inisiatif DPR tersebut.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat menerima sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Jumat 19 Juni. Ini, RUU HIP 100% adalah inisiatif dari DPR. Jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali. Tegas Jokowi seperti dikutip dari setkap.go.id. Jokowi pun mengaku belum mengetahui isi RUU HIP, namun dia mengatakan pemerintah selalu memperhatikan suara-suara dari masyarakat. Untuk itu diputuskan bahwa pemerintah hingga saat ini menunda dan tidak mengeluarkan surpres untuk pembahasan RUU tersebut. Ini sudah kita putuskan pada 3 hari yang lalu bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan surpres terlebih dahulu. Jadi daftar isian masalah juga belum kita siapkan karena memang kita perlu. Jadi daftar isian masalah juga belum kita siapkan karena memang kita belum mengetahui sebetulnya ini arahnya akan kemana karena ini memang inisiatif penuh dari DPR. Begitu kata Jokowi. Jokowi juga menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia. Payung hukum terhadap hal tersebut juga sudah jelas diatur di dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 serta Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu. Tegas Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan Jokowi menerima para purnawirawan TNI Polri dan Legiun Veteran Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor untuk bertukar pendapat. Tadi Presiden menerima purnawirawan TNI Polri dan pimpinan Legiun Veteran Indonesia untuk bertukar pendapat, menerima aspirasi dan masukan tentang masalah-masalah kebangsaan kita. Begitu ujar Mahfud selepas pertemuan. Mahfud pun juga menjelaskan dari sekian banyak hal yang dibicarakan, ideologi Pancasila menjadi fokus pembicaraan yang belakangan menjadi diskursus publik yang hangat. Tadi didiskusikan dengan Bapak Presiden, Legiun Veteran dan Purnawirawan TNI itu menyampaikan usul-usul yang sifatnya konkret, tetapi prinsipnya sama antara Presiden dan kita semua yang hadir, bahwa Pancasila adalah ideologi yang sudah final. Payung hukum terhadap hal tersebut Mahfud juga melanjutkan sangat kuat. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 berlaku mutlak karena sudah dikunci keberlakuannya oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Pada masalah itu sama semuanya sependapat. Pancasila adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus. Para purnawirawan TNI dan Polri serta Legiun Veteran yang hadir dalam pertemuan itu, yakni Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia Saiful Sulun, Wakil Ketua Umum LVRI Bantu Hadirjo, Sekretaris Jenderal LVRI FX Suyitno, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Udara Joko Suyanto, dan Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri Soekarno. Selain itu hadir pula Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Kiki Syahnagri, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Tony Hartono, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri Bambang Darmono, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut Ade Supandi, dan Ketua Persatuan Purnawirawan Polri Bambang Hendarso Danuri. Tagar makzulkan Jokowi bubarkan PDIP jadi trending, netizen pun unggah pidato Megawati peras Pancasila jadi Trisila. Media sosial Twitter sejak pagi ini ramai dengan tagar makzulkan Jokowi bubarkan PDIP. Dalam pantauan redaksi ada lebih dari 12.000 tweet menyuarakan tagar ini. Beberapa hal yang disoroti terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang tengah dibahas DPR. Salah satunya adalah menuntut agar PDIP membersihkan anggotanya dari keturunan organisasi terlarang. Netizen menduga mereka mendompleng RUU HIP untuk membangkitkan paham komunis di Indonesia. Jika PDIP tidak bisa membersihkan anggotanya dari unsur anak-anak PKI yang terbukti pelan-pelan ingin membangkitkan lagi ideologi komunis dengan dalih RUU HIP, bubarkan saja PDIP dan jadikan partai terlarang dengan membuat TAP MPR baru sebagai payung hukumnya. Posting pengguna akun @andini maharani Senin 15 Juni. Bubarkan saja PDIP dan jadikan partai terlarang. Warganet pun juga menuding Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pencetus ide RUU HIP. Jelas ya, RUU HIP itu ide Megawati. Dia peras Pancasila jadi Trisila.
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, posisi terbawah, menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Maksudnya apa? Mau mengubah Indonesia menjadi komunis? Jangan mimpi. Tagar nolak neo-otoriter. Begitu posting akun Basmi FPI. PDIP juga telah mengeluarkan pernyataan sikap tentang rancangan undang-undang HIP yang kini ramai diperbincangkan masyarakat. PDIP menyetujui jika Ekasila dihapus dan paham komunis dilarang di RUU HIP. Dengan demikian, terhadap materi muatan yang terdapat di dalam pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai trisila dan kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus. Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme. Juga setuju untuk ditambahkan, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulis Senin 15 Juni. Atas dasar hal itu, maka terkait dinamika pro kontra yang terjadi dengan pembahasan RUU HIP, sikap PDI Perjuangan adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Musyawarah untuk mufakat adalah praktik demokrasi Pancasila. Begitu tegasnya.